Hai, selamat pagi, selamat malam, selamat siang juga buat yang nonton. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Putri Fajarsari dengan NIM 6019031029. Baik, di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang tugas saya yang berjudul mampu mengidentifikasi kebutuhan khusus pada permasalahan sosial ibu pengganti atau surrogate mother. Nah, nanti saya akan share screen ya. Saya udah punya materinya. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, baik. Sebentar. Nah, jadi materi saya itu ibu pengganti atau surrogate mother ya. Jadi dalam surrogate mother ini mempunyai sejarah. Surrogate mother ini yang bersejarah atau surrogate mother ini bisa disebut juga dengan sewa rahim atau juga ibu pengganti, yaitu permainan buatan atau rekayasa genetik. Kemudian pada tahun 1870 di Cina, bidang kedokteran telah mengembangkan jalannya surrogate mother. Kemudian pada tahun 1985 disusul oleh Amerika Serikat. Nah, pada awal kemunculan surrogate mother di Amerika Serikat telah berhasil menciptakan surrogate mother dan lahir pada tahun 1986. Berikut dengan adanya kemunculan soal hukum yang di mana ibu pengganti tersebut tidak mau menyerahkan bayinya ke ibu pengganti atau ibu yang akan mengasuh anaknya tersebut. Kemudian semakin berkembangnya zaman ya, surrogate mother ini sekarang itu dijadikan ladang usaha atau untuk mencari keuntungan yang lebih. Nah, pasangan yang ingin melakukan penyewaan rahim ini disebabkan oleh beberapa faktor dan biasanya bukan hanya pasangan suami istri saja yang melakukan penyewaan rahim ya, tetapi juga bisa pasangan lain seperti wanita atau pria single, kemudian gay, lesbi, dan lain sebagainya yang bisa mempunyai anak dengan cara melakukan penyewaan rahim pada seorang wanita. Nah, kemudian di sini ada jenis dan penyebab pada surrogate mother. Nah, jenisnya ini ada dua jenis. Yang pertama itu ada jenis sel rahim semata, ya, embrio yang berasal dari sperma suami dan sel telur istri yang dipertemukan melalui teknologi IVF atau in vitro fertilization, kemudian ditanamkan dalam rahim perempuan yang disewakannya atau ibu pengganti tersebut. Nah, kemudian jenis yang kedua itu ada sel rahim dengan sel telur. Sel telur yang turut membentuk embrio adalah sel telur milik perempuan yang rahimnya disewakan atau surrogate mother atau ibu pengganti. Sedangkan spermanya dari sperma sang suami. Nah, kemudian di sini ada penyebabnya. Penyebab yang pertama itu wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara biasa karena mempunyai penyakit atau kecacatan yang menghalanginya dari mengandung sampai melahirkan anak. Kemudian penyebab yang kedua, rahim wanita dibuang karena adanya pembedahan. Kemudian penyebab yang ketiga, wanita ingin memiliki anak tetapi tidak mau memikul beban kehamilan. Contohnya seperti melahirkan, menyusui anak, karena alasan itu ingin menjaga kecantikan tubuhnya dengan mengelakkan dari terkesan akibat kehamilan. Jadi biasanya kan pada beberapa wanita itu jika wanita tersebut mengalami mengandung ya atau hamil gitu, pasti fisiknya itu akan berubah. Contohnya itu yang tadinya badannya tuh kurus ya atau tidak berisi, tetapi setelah melahirkan itu badannya akan membesar atau membengkak. Tapi itu hal yang normal dan hal yang wajar terjadi pada
wanita yang sedang mengandung. Karena wanita yang sedang mengandung itu hormonnya akan naik dan juga harus memberi nutrisi yang baik kepada janinnya agar janinnya itu sehat. Nah, tetapi penyebab pada poin ketiga ini wanitanya tidak ingin memiliki atau memikul beban hal tersebut. Nah, kemudian penyebab poin keempat, wanita yang ingin memiliki anak tetapi sudah masa menopause, dan bukan hanya itu saja, bagi wanita atau pria single juga memiliki alasan tersendiri untuk melakukan penyewaan rahim karena ia tidak ingin terkait dalam perkawinan antara pasangan. Dan poin keempat ini, yang wanita atau pria single ini yang tidak mau adanya terkait dalam perkawinan atau pasangan, itu biasanya terjadi di luar negeri ya. Karena di Indonesia ini negara hukum, jadi mungkin kalau misalnya ini terjadi di Indonesia, banyak sekali faktor-faktor ke depannya. Nah, kemudian di sini ada dampak pada surrogate mother. Nah, dampak ini ada dua dampak. Yang pertama itu dampak pada anak yang dilahirkannya, kemudian juga dampak pada surrogate mother atau ibu pengganti tersebut. Nah, kita bahas terlebih dahulu dampak pada anak yang dilahirkannya atau yang akan diasuh oleh ibu genetiknya. Jadi, dampak yang pertama itu anak lahirnya dengan status di luar nikah, karena tidak ada terkaitnya perkawinan antara ibu pengganti dan juga sel telurnya. Sel sperma, entah dari suami atau siapapun itu. Nah, kemudian yang kedua, anak kehilangan hak waris orang tua. Kemudian yang ketiga, stigma buruk dari masyarakat. Yang keempat, resiko tidak diterima oleh orang tua kandung atau orang tua titipan. Nah, kemudian kita bahas dampak pada surrogate mother atau ibu pengganti atau juga sewa yang di rahim. Rahim yang disewakannya, mohon maaf. Nah, yang pertama itu dampaknya kurang puas mendapatkan fasilitas yang telah dijanjikan. Kemudian yang kedua, beban emosional yang tidak ingin melepas anaknya yang dikandung dan dilahirkannya. Poin kedua ini contohnya itu seperti sejarah tadi yang di Amerika Serikat. Jadi ibu pengganti atau sewa yang di rahimnya itu, ya rahim yang disewakannya itu tidak mau menyerahkan anaknya yang telah dilahirkannya karena mungkin ikatan batin dari orang tua walaupun masih mengandung, masih di dalam perutnya itu pasti sudah ada ikatan batinnya. Nah, kemudian yang ketiga itu tidak ada perlindungan HAM. Yang keempat, dukungan emosional dan terapi yang sangat minim. Kan kalau ibu yang sedang mengandung atau melahirkan, menyusui, itu kan benar-benar harus dijaga ya fisik dan mentalnya, dan harus didukung oleh orang-orang yang tersayang gitu. Tetapi pada surrogate mother ini sangat minim sekali dukungan emosional dan terapinya. Nah, baik, selanjutnya di sini ada hukum pada surrogate mother. Di Indonesia, perbuatan surrogate mother sangat tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi aspek moral dan etika pada masyarakat Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 127 Ayat 1. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Menkes SK 2010 tentang penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi berbantu. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 1 Angka 10, Pasal 40 Ayat 1 sampai 4, Pasal 43 Ayat 1 dan Ayat 3. Indonesia masih belum mempunyai peraturan hukum yang kuat untuk surrogate mother. Adapun perjanjian terkait sewa rahim karena Indonesia wilayah hukum yang bertentangan dengan undang-undang yang tidak memenuhi dasar 1320 KHUP Perdata yang melanggar unsur kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. Jadi di Indonesia ini terkait hukum surrogate mother ini sangat tidak diperbolehkan.
sangat-sangat tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi aspek moral dan etikanya, kemudian juga bertentangan sekali dengan Undang-Undang Dasar pada Indonesia ini. Nah, kemudian juga kalau menurut agama saya, maaf, karena Indonesia kan mayoritasnya agamanya Islam ya. Nah, dalam Islam juga bertentangan sekali dengan surrogate mother ini atau ibu pengganti ini. Kemudian selanjutnya ada daftar pustaka. Jadi di sini saya mengambil dari 6 jurnal. Kemudian segitu saja pembahasan saya atau penjelasan saya untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.